Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Fatih, saya Gema Anissa Istisani. Saya berasal dari Rohul dan saya bersekolah di SMA IT Tafiz Al-Fatih. Nah, hari ini Sani ingin bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang benar-benar mengagumkan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pujian kepadanya. Siapakah beliau? Nah, beliau adalah Sabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang pura-pura berbuka puasa demi memuliakan tamunya. Sabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surah-surah Rasulullah. Beliau berasal dari Bani Karaj dan ikut menemani Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah. Diambil dari dakwah Islamiyah, ketika menjelang maghrib, tiba-tiba rumah Sabit Al-Ansari kedatangan tamu musafir yang datang tanpa berbekalan. Sabit pun bingung. Di satu sisi, ia teringat akan pesan Nabi untuk memuliakan tamunya. Namun, di satu sisi, saat ini ekonominya sedang sulit. Nah, setelah itu, Sabit pun mempersilahkan masuk orang yang bertandang ke rumahnya. Dan ia berbisik kepada istrinya, "Apakah masih ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia menjawab, "Demi Allah suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, terkecuali sedikit." Sabit berpikir sejenak. Ia memutar otak. Dan akhirnya, Sabit pun memberi siasat kepada sang istri untuk berpura-pura mematikan lampu saat buka puasa. "Aku membawa tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah untuk memperbaikinya. Sebelum tamu kita mulai kenyang, jangan sentuh sedikit pun makanan dari makanan itu," bisik Sabit dan diangguki oleh istrinya. Sang tamu pun dipersilahkan untuk menyantap hidangan tersebut. Tapi Sabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah mereka ikut makan, padahal mereka sama sekali tak menyentuh makanan tersebut. Esoknya, sang tamu pun pamit untuk pergi melanjutkan perjalanannya. Sabit pun kembali menghadiri majelis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Sabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah berkata, "Wahai Sabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu kemarin." Sabit pun terkejut, diliputi rasa malu dan juga bahagia. Nah, demikianlah cerita kisah ini yang saya ceritakan. Semoga kita dapat manfaat dari cerita ini. Betapa kita harus tuh bisa memuliakan seorang tamu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.